Sobat Ambiar, sudah hadir keluarga mendiang Karen Shalom Jeremia. Ada Mama Dewi Ria, selamat pagi, Tante Citra, tantenya, dan juga Abigail, sang kakak dari Karen. Pertama-tama kami turut berbelasungkawa. Kami berdoa semoga Mama dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan juga penghiburan di masa-masa sulit seperti sekarang. Mama, sebetulnya kalau berbicara mengenai Karen yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, kami tidak asing dengan Karen karena beberapa kali juga hadir di sini, sempat berfoto bareng juga karena sempat magang di Trans TV. Betul. Tentu saja ini duka mendalam bagi keluarga. Di tanggal 15 Januari 2025, saat itu Mama pertama kali mengetahui bahwa Karen menjadi korban dalam kebakaran di Glodok Plaza, tahunya dari mana, Ma? Jadi hari H itu saya sempat nganter dia ke kampus jam 12 siang. Waktu di perjalanan ke kampus dia sempat megang tangan saya begini. Mama jaga kesehatan ya. Mama panjang umur ya. Saya tanya biar apa, Dek? Biar Mama nanti datang wisudaku. Saya bilang, ya Dek, kamu juga ya. Mama bangga nggak sama saya? Bangga, Dek, kamu udah cantik, pinter. Aku lulusan kumlot loh, Ma. 3 tahun loh, IP ku 395. Iya, Mama bangga, Dek. Udah, nanti kita kabar-kabari lagi ya, Ma. Iya, Dek. Dia ngomongnya ke saya itu, pergi syukuran teman-temannya yang jurusan perdata. Ada geng PA, namanya geng PA itu. Dia kursusin teman-temannya itu selama 5 bulan. Untuk supaya mereka lulus kumlot juga. Kalau anak saya lulus kumlot 3 tahun. Kalau yang geng PA itu lulus kumlot 3,5 tahun. Lulus semuanya lulus yang dilesin sama Karen itu. Nah, mereka beracara di Cipete. Jadi saya tahunya dia ada di Cipete. Syukuran. Terus kemudian ternyata jam 7 malam tuh saya WA dia. Saya ada di Pondok Indah Mall. Harusnya dia sama saya di Pondok Indah Mall. Dia bilang, Dek, lagi ngapain? Dia bilang, ini mah lagi makan sama teman-teman di restoran. Oh ya, Dek, jangan lupa jam 9 kan? Iya, mah. Lalu kemudian jam 9 lewat seperempat saya WA lagi, Dek, udah di mana? Centang 1. Saya telepon, nggak ada yang aktif dua-dua handphonenya. Lalu jam 9.30 saya WA lagi, Dek, udah sampai mana? Katanya mau pulang jam 9. Centang 1 lagi, ini anak nggak aktif handphonenya, selalu dimanapun dia selalu cerita. Baik magang di sini pun dia selalu cerita. Di sini enak, Mak, magang di sini kayak keluarga, semuanya orangnya baik-baik, artisnya nggak sombong-sombong, semuanya baik-baik, Mak, kita kayak keluarga. Aku senang magang sini. Bahkan dia udah berencana mau lulus wisuda itu mau kerja di Trans TV di bidang hukumnya gitu kan, 2 tahun. Lalu kemudian dia akan berencana ke Australia. Nah, lalu sampai besok paginya kita satu rumah tuh nggak ada yang bisa tidur. Karena ini anak kok ditelepon semua dua handphonenya nggak aktif. Mati dua-duanya gitu. Mati dua-duanya, centang 1 terus. Lalu kemudian jam 10 pagi papanya nonton berita ada kebakaran di Glodok Plaza itu. Lalu dia ngomong ke saya, yang gue feeling kayaknya Karen di sini deh. Lalu saya gitu? Iya, saya bilang nggak mungkin, dia ngomong ke saya tuh ke Cipete. Ngapain dia sampai ke Glodok? Saya bilang gitu, jauh banget. Saya bilang gitu terus. Enggak, yang saya feeling dia di sini. Coba cari gimana caranya. Karena nggak bisa dihubungi kan. Temannya semua bilang, iya Karen datang ke Cipete, tapi dia pulang duluan. Nah, lalu kakaknya dapat laptopnya Karen. Puji Tuhannya laptopnya itu belum di lock out. WhatsApp-nya tuh kebuka semua. Dia di situ ternyata diundang jam 7 itu. Yang dia bilang ke restoran itu, ternyata dia di sana. Dia ada WA ke kakak yang ngundang ulang tahun itu. Kak, aku udah sampai di parkiran. Dia bilang, Kak, ini tempat apa sih kok gelap banget, aku takut, katanya gitu. Terus kakak yang ngundang itu, yang mati juga di situ, itu ngomong,
Gak apa-apa dek, naik aja kamu di lantai 9 di room 921. Oke. Lalu dia jawab, oke kak, tapi saya nggak bisa lama-lama. Ruang karaoke itu ya? Iya, nggak bisa lama-lama karena aku udah janji sama mamaku jam 9 pulang. Bahkan dia taruh di alarm handphonenya itu jam 21.00. Baik, itu isi WhatsApp yang berada di laptop sampai akhirnya keluarga mengetahui diduga bahwa Karen berada di Glodok Plaza. Iya. Sampai akhirnya pihak kepolisian yang menghubungi atau keluarga yang mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu. Jadi pas hari Kamisnya, karena kita udah tahu dia ada di situ, kakaknya yang nomor 2, adiknya ini langsung ke tempat Glodok, papanya juga nyusul ke Glodok, lalu kemudian sempat nanya ya ke security-nya, Pak, security lantai 9, Pak, Bapak kenal nggak ini anak saya. Security-nya ngomong, saya nggak bakalan lupa ini anak auranya beda, dia cantik banget, banyak cewek cantik di sini tapi anaknya Bapak cantiknya auranya beda, dia ngomong. Ada dia Pak kemarin semalam masuk lantai 9 jam 7 dia pakai baju putih ya. Sobat Ambiar, Biru. mohon maaf saya potong sebentar ya Mama, bahwa di kebakaran tanggal 15 Januari yang lalu 14 orang menghembuskan nafas termasuk Karen. Buat Abigail sebagai kakak, Karen itu adik yang seperti apa? Kebetulan kita satu kamar, jadi dari kecil udah sama-sama. Karen itu anak yang periang, selalu kasih semangat dan selalu membawa aura positif. Dan dia tuh teman curhatku, termasuk kalau misalnya dia kan orangnya stylish banget, jadi dia selalu kasih advice kalau misalnya bajunya kurang cocok atau gimana gitu. Jadi dia benar-benar kayak selalu ada buat aku dan dia selalu perhatian gitu. Walaupun mungkin kita beda ya, kan dia masih kuliah, aku udah kerja. Dia selalu nanya, Kak udah makan belum, lagi apa gitu. Jadi kayak benar-benar kita sangat-sangat dekat sih. Sangat dekat ya. Betul. Bahkan sebulan sebelum meninggal, Iya. cerita. Jadi sebenarnya iya, sebelum kejadian itu tuh ada beberapa clue yang Karen udah kasih ke aku. Jadi dia bilang beberapa bulan sebelum kejadian, Kak, aku mimpi deh 2 kali. Aku mimpi kalau di keluarga kita tuh ada yang meninggal. Jadi kita lagi di rumah duka, semua nangis dan itu kejadiannya kayak benar-benar nyata, Kak. Kayaknya keluarga kita akan ada yang meninggal deh. Terus aku bilang, Dek, kalau lagi mimpi kayak gitu nggak usah dipercaya. Pokoknya mimpi-mimpi buruk nggak usah diaminkan. Udah kamu banyak-banyak berdoa, aku bilang itu. Oh ya udah deh Kak, kalau gitu soalnya mimpinya kayak nyata banget. Terus dia cerita lagi, Kak aku mimpi lagi, aku mimpi di sebuah rumahnya besar banget. Terus rumahnya itu semuanya serba emas. Tapi yang herannya Kak, aku nggak tahu kerja aku apa ya di situ. Terus aku bilang, nah kalau doa yang baik diaminkan, itu didoain aja. Mungkin kamu mau jadi lawyer yang sukses. Oh iya ya Kak, amin amin. Terus dia kasih tanda lagi di akhir Desember. Jadi ceritanya aku kan sering curhat-curhatan sama dia. Ceritanya lagi curhat, terus habis itu dia nasihatin aku sambil lulus belakang aku. Dia bilang, Kak udah tenang aja, hidup lu bakalan panjang umurnya, bakalan bahagia. Soalnya gue bakalan meninggal duluan dari lu. Terus aku bilang, loh kamu tau dari mana? Aku bilang gitu, enggak Kak, gue udah feeling aja. Terus aku bilang, jangan feeling aneh-aneh lah, gak usah diaminkan kayak gitu-gitu. Terus dia bilang, udah Kak gak apa-apa, gak usah sedih. Dia kasih air hangat. Terus tanda terakhir yang dia kasih ke aku di tanggal 31 Desember. Kita kan biasanya kalau misalnya tahun baru itu kan suka kumpul keluarga kan. Itu acaranya jam 8 malam, tapi dari jam 4 sore dia udah siap banget. Dia pakai baju dress hitam gitu. Terus dia bilang, Kak fotoin aku dong, aku lagi cantik banget nih. Terus aku bilang, mau ngapain kamu siap-siap dari sekarang? Gak apa-apa, udah biarin aja, aku mau foto-foto. Dia bilang gitu. Sebenarnya aku males ya fotoin dia, karena biasanya kalau aku fotoin tuh dia suka marah karena aku gak bisa foto. Terus dia bilang terus setelah foto dia bilang, ih Kak sumpah cantik banget, aku hasilnya bagus banget, kayak kamu bagus deh Kak jadi fotografer. Aku kaget loh, kok dia jadi kayak gitu, tumben. Habis itu udah, setelah itu dia langsung post di feedsnya, di Instagramnya. Terus habis itu dia pakai caption hati hitam, terus backsoundnya say yes to heaven. Wow. Itu kita nggak ada yang ngeh, jadi kayak aku masih positive thinking aja, oh ya emang cantik sih gitu. Proses identifikasi, apakah mudah bagi keluarga pun juga pihak kepolisian untuk mengidentifikasi Karen? Tante Citra mungkin bisa bantu jawab. Ya agak lama ya kemarin itu ya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu sampai tes DNA? Iya, tes DNA. Jadi hari Rebo kejadian, hari Jumat saya dan bapaknya tuh tes DNA. Ya artinya kondisi jenazah saat itu memang sulit. Sudah tidak berbentuk, udah jadi abu. Sudah. Nggak tahu jadi abu-abu. Di, tulang. tulangnya, jadi tulang yang paling dalam pun udah rusak.
Oh, jadi ini Ibu Nila, saya terima kasih banyak Ibu Nila, Kepala DVI di Enggak, tim Rumah Sakit Polri, tim DVI itu bekerja keras setiap hari kasih updatean gitu ya. Tuh, 2 minggu kemudian baru saya feeling gitu. Pokoknya mau dikasih kabar, nggak dikasih kabar, kita ke Rumah Sakit Polri gitu kan. Akhirnya Jumat itu Ibu ketemu lagi Ibu Nila kan. Bu, ini kayak jalannya Tuhan ya. Ibu kan nggak saya suruh ke sini. Kok Ibu tiba-tiba sekeluarga datang ke sini gitu. Terus ini ada kabar baik untuk Ibu, tapi saya belum bisa sampaikan karena nggak mau mendahului pimpinan. Dia bilang gitu. Akhirnya kita tunggu sampai jam 2 sebelum mereka pers rilis ya. Telepon saya, Bu, ini kabar kami turut berduka cita bahwa Karen Shalom Jeremia telah teridentifikasi. Mama, sekali lagi kami turut berduka cita. Karen sosok yang luar biasa. 3 tahun cum laude 3,95 IPK-nya. Bahkan dia memiliki sebuah lembaga yang membantu siapapun untuk bisa kuliah. Iya, betul. Sebagai kakak, selalu tidur bareng bersama dengan Karen. Singkat, ucapan terima kasih apa yang ingin kamu sampaikan untuk adik kamu? Aduh, sedih banget. Buat Karen, terima kasih udah jadi adik yang sangat baik. Kakak gak akan pernah lupa setiap kata-kata kamu yang buat kakak untuk jadi wanita yang lebih kuat lagi, yang jadi wanita yang untuk selalu mengasihi setiap orang meskipun orang itu juga gak baik sama kakak. Dan kakak bersyukur bisa satu kamar sama kamu. Tapi aku senang sih, Karen pasti udah di surga juga gitu. Anaknya tuh menghibur banget sih, dia tuh. Abigail harus kehilangan adik tercinta. Tidur bersama. Sudah tidak ada lagi adik yang baik, tapi kita yakin bahwa hal-hal baik yang pernah dia lakukan akan selalu didengar keluarga. Amin. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Seru bareng keluarga di Trans TV Festival Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu indah, olahraga kekinian, poundfit dan body combat, festival kuliner bikin lapar, cosplay and mukbang competition, syuting, casting, sampai jumpa artis program-program Trans TV. Bintang tamu hari ini. Terima kasih Mbak Della Puspita dan suami, terima kasih. Kevin terima kasih, Kevin dan juga Desi terima kasih ya. Dan juga Tante Citra, Abigail dan juga Mama Dewi terima kasih banyak. Sekali lagi kami turut berduka cita, semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Pun juga untuk korban yang tentu saja harus kehilangan keluarga tercinta. Kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar juga turut berbela-sungkawa. Semoga selalu diberikan kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi ujian ini. Dan kita kembali lagi besok, tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi.